Iya, bertempat di Balai Pertemuan Pabrik Gula Rajo Agung Baru inilah acara khitanan massal dilakukan. Acara bakti sosial khitanan massal ini merupakan program bina lingkungan kerjasama antara PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero dengan PT Jasara Harja Persero. Acara ini digelar dalam rangka kepedulian sosial terhadap masyarakat di lingkungan pabrik dan wilayah kerja Pabrik Gula Rajo Agung Baru. Target pesertanya merupakan anak dengan kategori kurang mampu. Khitanan massal ini digelar di 3 tempat, yaitu di wilayah kerja Madiun, wilayah kerja Ngawi, dan wilayah kerja Ngajuk. Mengingat banyaknya luasan lahan dan petani tebu yang menjadi mitra kerja Pabrik Gula Rajo Agung Baru Madiun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam acara ini. Terbukti dari tahun ke tahun, peserta khitanan terus meningkat. Pada tahun 2016 lalu, khitanan massal diikuti oleh 326 anak, sementara untuk tahun ini diikuti oleh 450 anak, dengan rincian 231 anak di wilayah kerja Madiun, 152 anak di wilayah kerja Ngawi, dan 67 anak di wilayah kerja Ngajuk. Sejak pukul 6 pagi, para peserta khitanan massal sudah mulai berdatangan. Anak-anak yang akan dikhitan ini diantarkan oleh orang tua atau wali mereka. Mereka datang dari berbagai daerah di Madiun. Bagi peserta khitanan massal yang mempunyai keterbatasan biaya atau sarana transportasi, pihak Pabrik Gula Rajo Agung Baru Madiun memberikan sarana transportasi berupa penjemputan di rumah peserta. Salah satunya peserta asal Saradan, Kabupaten Madiun ini. Mereka dijemput dengan menggunakan sarana transportasi dari Pabrik Gula Rajo Agung Baru. Sebelumnya pihak kecamatan memang telah melaporkan kepada pihak pabrik atas kondisi para peserta yang mempunyai keterbatasan biaya dan sarana transportasi. Acara khitanan massal ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Raja Wali 1 Surabaya, Ketua PKBL PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, General Manager Pabrik Gula Rajo Agung Baru, Muspika Kecamatan Banguharjo, serta tamu undangan lainnya. Acara khitanan massal ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama PT Raja Wali 1 Surabaya, IGD Mayfera. Pihaknya meminta doa restu untuk Giling tahun 2017 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, UGM, dan semua karyawan mohon doa restu kepada Bapak, Ibu, anak-anak semua untuk Giling di tahun 2017, karena Giling 2017 ini di kita ini memang banyak sekali perubahan. Salah satunya adalah kita membongkar gilingan, jadi penggerak gilingan itu kita ganti yang lebih bagus, yang tujuannya kita lain adalah meningkatkan pendapatan petani. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Ketua PKBL PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, Parwanto. Dirinya berharap dengan diadakannya khitanan massal ini bisa meningkatkan kejayaan Pabrik Gula Rajo Agung Baru. Setelah sambutan, perwakilan 10 anak maju ke depan untuk mendapatkan santunan yang diberikan oleh Pabrik Gula Rajo Agung Baru. Santunan tersebut yaitu berupa uang dan sembako. Acara ini juga diisi dengan tausiah oleh Kiai Haji Munir Huda.
Dalam tausiahnya, dirinya menyampaikan tentang 4 perkara yang bisa dilakukan agar selamat di dunia dan di akhirat. Di akhir tausiah, tak lupa doa dipanjatkan agar khitanan massal berjalan lancar dan proses giling di tahun 2017 ini berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Setelah tausiah, seluruh anak yang akan dikhitan diajak untuk berfoto bersama dengan Direktur PT Raja Wali 1 Surabaya, Ketua PKBL PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, General Manager Pabrik Gula Rejo Agung Baru beserta jajaran lainnya. Sebagai simbol dimulainya acara selamatan buka giling tahun 2017 serta dimulainya khitanan massal, dilakukan pemotongan tumpeng dan makan bersama. Acara pembukaan berlangsung, begitu adik-adik yang ada di sini yang akan dikhitan ya menuju ke ruangan sini. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 20 bilik yang sudah disiapkan dengan 20 tenaga medis. Nah, mereka nanti akan dikhitan di sini satu persatu. Ya, pemirsa, ada yang mungkin takut, ada yang mungkin sudah percaya diri dan tidak takut. Jadi macam-macam ekspresi dari adik-adik kita ini. Dan nanti mereka juga akan mendapatkan obat gratis ya yang telah disediakan oleh Pabrik Gula Rejo Agung Baru yang bekerjasama dengan tenaga medis atau di sini juga sudah disiapkan ya obat-obatnya. Jadi mereka setelah dikhitan kemudian langsung keluar dan mendapatkan obat. Nah, selain itu ya nanti mereka juga akan mendapatkan foto kenang-kenangan dari Pabrik Gula Rejo Agung Baru sebagai bukti mereka sudah melakukan khitan, di mana mereka melakukan khitan massal ini bersama dengan Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Iya, satu persatu anak dipanggil untuk dikhitan. Khitan atau sunat merupakan bagian dari syariat Islam. Di samping itu, khitan harus dilakukan karena mempunyai banyak manfaat kesehatan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan organ intim, mencegah infeksi saluran kemih, mencegah penyakit seksual, mencegah inflamasi, hingga mencegah kanker. Tentunya menjadi pengalaman yang membahagiakan bagi anak yang dikhitan, karena berkat Pabrik Gula Rejo Agung Baru, mereka bisa dikhitan tanpa harus memikirkan biayanya. Karena semua anak atau peserta yang dikhitan ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Bahkan mereka mendapatkan bingkisan berupa baju koko, sarung, sembako, dan uang santunan. Sudah ada beberapa anak gitu ya yang sudah dikhitan. Nah, di sini ada adik yang sudah dikhitan, kita tanya-tanya. Adik siapa namanya? Rehan. Oh, namanya adik Rehan. Adik Rehan tadi sudah sunat ya dia. Oh, sakit tak? Gak sakit katanya pemirsa ya. Sebenarnya takut gak tadi sebelum disunat? Takut. Tapi di sana nangis nggak tadi? Nggak nangis ya? Benar? Benar nggak nangis? Tadi dikasih apa aja sih di situ? Dikasih uang, terus dikasih apa? Sarung, terus baju juga. Oh, jadi dikasih sarung, dikasih baju, dikasih uang santunan juga. Terus tadi juga sudah disunat ya. Sekarang sakit nggak rasanya? Nggak sakit katanya. Kasih atas ada sunatan massal ini. Sebenarnya sih anaknya kita juga takut sih, masih kelas 3, cuma anaknya yang ngebet aja, mau gimana lagi. Seiring bertambahnya jumlah peserta yang dikhitan ini diharapkan bisa membawa keberkahan tersendiri bagi Pabrik Gula Rejo Agung Baru di tahun giling 2017. Kinerja lebih meningkat dan tidak ada kendala yang berarti. Jadi
Jadi gini, Kitanan Massal ini adalah program rutin PG Rejo Agung Baru. Setiap tahun diadakan Kitanan Massal yang secara berkesinambungan akan terus kita lakukan dalam rangka kegiatan buka giling di PG Rejo Agung Baru. Jadi ini adalah syukuran buka giling yang diadakan di PG Rejo Agung Baru. Jadi dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya, dari kemarin 326 sekarang 450 anak. Nah, dengan harapan moga-moga dengan penambahan anak, penambahan yang akan di Kitan ini menambah doa restu semua pihak untuk PG Rejo Agung Baru dalam rangka giling 2017 lebih baik di tahun. Ada penggantian musim gilingan ya, ada musim gilingan, moga-moga kapasitasnya juga semakin baik, prosesnya juga semakin baik sehingga bisa lebih meningkat. Dalam selamatan buka giling tahun 2017 ini, Pabrik Gula Rejo Agung Baru juga mengadakan bakti sosial di 3 tempat yang berada di area pabrik, yaitu di Kelurahan Patihan, Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Glames. Di Kelurahan Patihan, kegiatan bakti sosial ditempatkan di kantor Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pabrik Gula Rejo Agung Baru memberikan santunan berupa sembako kepada 100 warga Kelurahan Patihan yang membutuhkan. Pemberian santunan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak pabrik bagi warga yang kurang beruntung di lingkungan sekitar pabrik. General Manager Pabrik Gula Rejo Agung Baru Madiun mengungkapkan bahwa kegiatan bakti sosial seperti ini dilakukan rutin setiap tahun. Melalui bakti sosial ini, pihaknya juga meminta doa restu dari warga sekitar pabrik agar proses giling tahun 2017 berjalan dengan lancar. Bentuk kepedulian Pabrik Gula Rejo Agung Baru Madiun ini juga merupakan salah satu upaya untuk ikut mensejahterakan warga serta pabrik melalui santunan yang diberikan. Doa dari para warga untuk hasil giling yang bagus juga akan mensejahterakan petani tebu dan masyarakat pada umumnya. Setiap tahun Mbak, ini setiap tahun dilakukan betul ya, berupa bakti sosial. Selain kemarin sudah dilakukan ada Kitanan Massal, ini yang saat ini adalah santunan sosial yang tahun lalu juga sama seperti dilakukan pada saat ini. Mungkin santunan ini diberikan pada desa-desa atau kelurahan dalam ini yang paling dekat dengan pabrik tempat kami. Kali ini ada berapa Ibu yang akan diberikan santunan? Untuk yang di Kelurahan Patihan ini adalah mungkin 100 keluarga. Nanti selain di Kelurahan Patihan ada Ketawang dan Ngames. Ya. Bentuk apa saja santunan yang diberikan? Santunan yang kami berikan di sini adalah bentuk ada beras, ya sembako namanya Mbak ya, beras, gula dan minyak goreng. Ya, berasnya 5 kilo, ada gula dan minyak goreng. Melihat antusias masyarakat yang akan diberikan santunan ini seperti apa sih Ibu? Ya, dari kami ini ya memang tujuan kami ini hanya untuk berbagi ya Mbak ya, berbagi. Selain itu juga berharap pada keluarga ya, keluarga besar di lingkungan PG Rejo Agung ini kiranya mohon doa restunya lah dari seluruh keluarga. Ini selain karyawan juga masyarakat sekitar mohon doa restu untuk menghadapi giling 2017 ini. Semoga Rejo Agung ini diberikan kelancaran, keselamatan keseluruhannya dari seluruh keluarga besar dan karyawan semuanya dan seluruh masyarakat, dan semoga memberikan hasil yang barokah lah ini. Tidak hanya menggelar kegiatan bakti sosial dalam selamatan buka giling ini, Pabrik Gula Rejo Agung Baru juga menyajikan hiburan bagi masyarakat. Pertunjukan barongsai ini tak pernah ketinggalan digelar setiap tahunnya untuk menghibur masyarakat. Bertempat di halaman Pabrik Gula Rejo Agung Baru, pertunjukan barongsai ini dikerumuni oleh ratusan masyarakat yang sudah menanti-nanti di setiap kegiatan buka giling. Tak tanggung-tanggung ada 6 barongsai sekaligus yang didatangkan untuk menghibur warga. Barongsai merupakan kesenian tradisional umat Tionghoa yang menjadi simbol kesuksesan.
Diharapkan dengan pertunjukan barongsai ini, proses giling tahun 2017 bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Pabrik Gula Rejo Agung Baru juga diharapkan meraih target produksi gula dan meraih kesuksesan di tahun 2017. Atraksi barongsai yang lincah dan atraktif ini diharapkan menyimbolkan semangat baru dalam menyongsong giling tahun 2017. Atraksi berbahaya pun juga ditampilkan oleh para penari barongsai. Tentunya butuh keahlian khusus untuk bisa menampilkan seni barongsai yang atraktif dan tak jarang mengundang tawa ini. Para penonton yang didominasi anak-anak ini tampak terhibur dan senang dengan adanya pertunjukan barongsai Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Setiap tahun, pertunjukan ini pun tak pernah sepi penonton dan menjadi agenda rutin Pabrik Gula Rejo Agung Baru setiap masa buka giling. Berbagai bakti sosial, mulai dari sunatan masal, kemudian ada lagi santunan kepada orang yang kurang mampu di Kelurahan Patihan dan kelurahan lainnya yang ada di sekitar Pabrik Gula Rejo Agung Baru ini. Nah, kali ini Pabrik Gula Rejo Agung Baru menggelar selamatan buka giling 2017 bertempat di balai pertemuan yang berada di sekitar dari pabrik gula. Nah, seperti apa ya kegiatan pada kesempatan kali ini, karena pada selamatan buka giling ini juga turut mengundang jajaran pemerintah Kota Madiun dan juga karyawan dari Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, tetap di Melaku-Melaku makin seru. Acara ini turut mengundang Wakil Wali Kota Madiun, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Forkopimda Kota Madiun, dan Lanut Iswayudi, Dandim 0803 Madiun, Kapolres Madiun Kota, Kapolres Madiun, Komisaris Utama PT Raja Wali 1, Direktur Utama PT Rejo Agung Baru, kelompok tani, dan tamu undangan lainnya. Acara ini sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan meminta doa restu kepada seluruh pihak agar akses giling tahun 2016 bisa berjalan dengan lancar. Dalam sambutannya, General Manager Pabrik Gula Rejo Agung Baru Lina Trisnawati mengungkapkan bahwa musim giling tahun 2016 kemarin merupakan masa-masa sulit produksi gula. Namun berkat kerjasama dari seluruh pihak, Pabrik Gula Rejo Agung Baru masih bisa menghasilkan produksi yang baik dan berhasil meraih peringkat 5 pabrik gula sepulau Jawa. Selamatan buka giling tahun 2017 kali ini mengambil tema Satu Jiwa Raih Juara. Artinya seluruh staf, karyawan, stakeholder hingga petani akan menjalin kebersamaan yang harmonis untuk meraih hasil yang maksimal dan menjadi juara. Tidak hanya di peringkat 5, Pabrik Gula Rejo Agung Baru harus bisa menjadi yang pertama. Persiapan giling 2017 ini sudah disiapkan sebaik-baiknya. Pabrik Gula Rejo Agung Baru telah menambah kapasitas gilingnya dari 5.000 TCD menjadi 6.500 TCD dengan investasi dana hampir 100 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pabrik Gula Rejo Agung Baru juga melakukan modernisasi dengan mengurangi line dari 2 line menjadi 1 line. Dengan begitu, penggilingan tebu di pabrik gula tersebut akan menjadi lebih efisien.
Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi persiapan Giling 2017 ini. Salah satunya dengan meningkatkan sistem manajemen kinerja. SDM merupakan aset utama bagi kinerja pabrik gula. Acara semakin meriah dengan penampilan tarian kolosal yang diperankan oleh staf dan karyawan pabrik gula Rejo Agung Baru Madiun. Tarian kolosal ini diperankan oleh sekitar 65 orang. Menariknya, selain menyuguhkan tarian kreasi dengan kostum yang apik, dalam tarian kolosal ini juga ditampilkan proses giling mulai dari penebangan tebu oleh petani, proses penggilingan hingga menjadi gula. Tarian yang juga diselingi dengan nyanyian ini sukses mengundang decak kagum para hadirin yang hadir di balai pertemuan. Masing-masing penari memberikan penampilan terbaiknya dan terlihat kompak dalam menyuguhkan tarian kolosal yang menarik. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan jubilium sebagai bentuk apresiasi pabrik gula Rejo Agung Baru terhadap staf dan karyawannya yang telah mengabdi selama 25 tahun. Ada 29 jubilaris yang menerima tanda penghargaan. Didampingi istri, mereka menerima sebuah cincin sekaligus plakat yang diserahkan oleh General Manager Pabrik Gula Rejo Agung Baru Madiun dan Direktur Pengembalian PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Penyebatan tanda penghargaan ini diberikan juga sebagai bentuk kepedulian dan ucapan terima kasih Pabrik Gula Rejo Agung Baru terhadap karyawannya yang telah mengabdi dan menjadi bagian dalam mensukseskan pabrik gula. Tak hanya memberikan penghargaan kepada 29 karyawan yang telah mengabdi selama 25 tahun, Pabrik Gula Rejo Agung Baru juga memberikan santunan kepada anak-anak asuh. Total 26 anak asuh yang diberikan santunan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Mereka terdiri dari 15 anak yatim putra eks-karyawan pabrik dan 11 anak merupakan anak yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan pabrik gula. Program ini sendiri sudah terbina selama 16 tahun dan dananya berasal dari dana swadaya karyawan pabrik gula Rejo Agung Baru. Santunan yang diberikan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Sementara bagi karyawan pabrik sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam acara ini diadakan prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya proses giling tahun 2017. Diharapkan produksi gula di tahun 2017 ini menjadi berkah tersendiri bagi seluruh pihak yang mendukung kesuksesan giling pabrik gula Rejo Agung Baru. Satu jiwa ini kita berharap bahwa satu ini adanya harmonisasi, merasakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang utuh tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu yang utuh tidak bisa dipisahkan ini adalah bahwa ini adalah soliditas, kebersamaan untuk saling merangkul ya sama lain, terutama antar bagian dan juga mungkin dengan stakeholder untuk meraih apa yang kita harapkan. Direktur Utama PT Raja Wali I mengungkapkan bahwa pada proses giling tahun 2017 ini, pabrik gula harus bisa menekan biaya produksi seminimal mungkin. Persaingan antar pabrik gula juga semakin ketat. Pabrik juga harus bisa survive di dunia industri gula, salah satunya dengan melakukan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, itu tadi pemirsa selamatan giling tahun 2017 Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Tadi sudah seru banget ya acaranya. Selain ada tari kolosal juga yang aku suka banget, banyak sekali tadi penarinya dan peran-perannya tuh keren-keren banget. Terus ada lagi penyerahan jubilium bagi mereka yang sudah mengabdi 25 tahun. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian kepada para karyawan dari Pabrik Gula Rejo Agung Baru. Nah, ada juga santunan kepada kira-kira sekitar 26 anak. Ya, ini santunannya berasal dari karyawan Pabrik Gula Rejo Agung Baru tersebut juga. Nah, nanti ya setelah selamatan giling ini, nah saya mau jalan-jalan ke Buka Giling ya. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Biasanya kalau
buka giling pabrik gula pasti ada pasar malam. Terus penjualnya banyak, harganya murah-murah. Nah, saya mau jalan-jalan sekalian, kalau ada yang murah belanja boleh lah ya. Nah, selain itu juga nanti bakalan ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Oke, nanti kita bareng-bareng lihat ya. Jadi tetap di Melaku-Melaku, makin seru. Jalan-jalan yuk. Mendengar kata buka giling, langsung ya terbayang pasar malam kayak gini. Karena memang event buka giling ini selalu diikuti dengan ramainya pedagang dan pengunjung di waktu malam. Di setiap ruas jalan ini berjubel para pengunjung yang ingin berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Menariknya, semua pedagang di pasar malam atau pasar rakyat ini menjual barang dagangannya dengan harga yang murah. Segala kebutuhan ada, pakaian anak hingga dewasa, kulineran hingga perkakas rumah tangga. Dan saya pun tertarik dengan kuliner yang selalu ada di pasar malam satu ini. Salah satu yang nggak ada di tempat lain dan ada di acara pasar rakyat seperti ini adalah kerak telur. Nah, saya mau beli kerak telur satu aja ya. Karena selain di sini nggak ada lagi. Maksudnya kalau misalnya hari-hari biasa itu nggak ada penjualnya. Nah, kalau di pasar rakyat mumpung ada ini ya, aku mau kulineran kerak telur aja. Yuk kita beli. Kuliner tradisional yang satu ini memang tak pernah terlewatkan setiap ada pasar rakyat seperti ini. Di beberapa sudut jalan ditemukan penjual kerak telur yang saat ini mungkin sudah jarang ditemui. Proses pembuatannya juga tradisional, yaitu menggunakan arang. Ada satu lagi jajanan khas pasar rakyat, apalagi kalau bukan kembang gula atau arum manis. Jajanan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini hingga kini masih menjadi primadona. Aha, ada kembang gula arum manis. Karena aku sayang adik ya, aku mau beliin satu boleh lah ya. Soalnya memang aku nggak begitu suka sama yang namanya kembang gula. Tapi nggak apa-apa deh. Di sini dan ini hari terakhir buka gilingnya pasar rakyatnya, jadi aku mau beliin satu ya. Dan sebagai penutup dari acara selamatan Buka Giling Pabrik Gula Rejo Agung Baru 2017, pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran wayang kulit ini sekaligus sebagai penanda akan dimulainya giling dan rangkaian acara terakhir yang diadakan sebelum proses giling dimulai. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan, jajaran PT Raja Wali Nusantara Indonesia, jajaran pihak Pabrik Gula Rejo Agung Baru, dan masyarakat umum. Dengan dalang Kianam Dwijo Kangko dari Karanganyar, Jawa Tengah, masyarakat bisa menikmati pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Mulopun ibu meling kelawan jeneng sira kabeh ing wengi iki gedhekno rasa kaprayit. Pagelaran dimulai dengan diserahkannya tokoh wayang Brontoseno kepada dalang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini juga merupakan agenda tahunan yang selalu digelar setiap selamatan Buka Giling. Pagelaran wayang kulit ini sekaligus mengangkat perjalanan pelaku-pelaku kita kali ini ya. Semoga
semoga nanti Wewangunan kang gampang kobar, gampang kobong, jalan dumadi sesuai saka dengan kan. target yang sudah ditentukan Nggih, lajeng. dan semoga pabrik gula Rajo Agung baru semakin jaya. Rikelengan sama Dan nggih. tahun depan kita lihat ya buka Panjenengan seperti lolos apa, siapa? kemudian acaranya seperti apa lagi. Joko Dan Pitono, disaksikan ora iso ngrasakne kaning matane urip. seru Mangan, bersama dengan ra krasa Pabrik enak, Rajo turu, Agung ra iso Jangan lupa enak, saksikan ngombe, ra iso seger. setiap hari Sabtu Nek jam Pendowo 9 isih sore meger, hanya di meger JTP Madiun. Sampai jumpa minggu depan di Melaku-Melaku Makin Mangke Seru. dalu. Kula napa panjenengan